Shalom! Welcome back to House of Grace online Sunday service. We're so glad to have you join us today. Let us pray before we start. Father God, thank you, Lord Jesus, for this wonderful Sunday morning. Thank you, God, for your goodness, for your faithfulness upon our lives, Lord Jesus. We are ready, God, to just praise you and worship you, declare your goodness, and also to learn more about you through the word of Christ. Only in Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Let us praise the Lord together. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. That's all of our houses, praise the Lord, praise His mighty name. Every breath, every praise to our God, every word of worship with one accord. Thank you, Father. Thank you, Lord. You are such a good God. Amen. And you keep our mind in perfect peace. Those who trust in you, those whose eyes are set on you, Lord Jesus. Today, God, I just want to cast all of our cares, all of our worries, Lord, into your hands. Just want to be still, Lord.
Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami boleh melihat tangan Tuhan begitu baik, memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami akan keluarga kami, anak-anak kami, dan masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diberkati menurut kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo. Pagi hari ini, tema khotbah saya adalah lesehan. Ya, lesehan ala Yesus. Kenapa temanya saya ambil lesehan ala Yesus? Saya beberapa kali hadir di dalam undangan daripada keluarga atau teman-teman, di mana kalau teman-teman yang orang Jawa, mereka adakan makan bersama secara keturunan itu adalah dalam bentuk lesehan. Tapi kalau tetangga-tetangga saya beberapa kali mengajak saya untuk makan bersama, mereka tidak menyebut itu lesehan, tapi mereka menyebut itu ngeliwat. Jadi nasi liwat. Ada beberapa hal yang menarik di dalam pertemuan ini, terutama yang ada di orang-orang Jawa Barat atau Sunda. Yang pertama yang saya melihat bahwa yang hadir itu adalah kakeknya, nenek, orang tua, anak, cucu, bahkan tetangga. Dan kemudian yang saya lihat hal yang lain lagi adalah pada waktu makan bersama itu tidak seperti yang sudah dimodifikasi yang menjadi modern seperti sekarang ini, yaitu duduk kemudian digelar makanan itu di atas meja. Tetapi yang saya lihat lesehan dan liwet orang Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Jawa Barat, orang Sunda, yaitu makannya di teras rumah, lalu digelar tikar, kemudian di atas tikar itu ditaruh daun pisang. Nah, di atas daun pisang itu di situ ditaruh nasi dan lauk pauknya. Kemudian makan bersama dan terjadi suatu percakapan yang sangat menarik. Karena keakraban, ada juga yang terjadi sepertinya persahabatan, rekonsiliasi atau macam-macam. Tetapi yang saya melihat, yang tertarik bagi saya adalah terjalinnya satu hubungan persahabatan yang sangat menarik sekali. Nah, ini saya akan ambil contoh, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ayat 50. Coba kita masuk pada slide yang kedua. Slide yang kedua. Lukas pasal 7, ayat yang ke-36 sampai 50. Ayat 36, saya akan bacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Selanjutnya, ayat 39. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat ke-40, lalu Yesus berkata kepadanya,
Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat ke-43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, yang sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50 yang terakhir, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, saudara yang kekasih, coba kita lihat pada slide yang ke-6. Ya. Nah, makan bersama, saya melihat kalau tadi kita melihat ada satu keakraban, ada satu pertemuan, ada satu hal yang menarik sekali di antara persaudaraan. Tetapi ada satu hal yang sedikit lain ketika Yesus hadir dan mengadakan hadir dalam satu pertemuan. Nah, yang saya lihat adalah lesehan ala Yesus yang dengan orang-orang berdosa justru sering menyebabkan kehebohan. Bahkan kebencian di antara lembaga keagamaan orang-orang Yahudi. Lesehan ala Yesus dengan orang-orang berdosa membuat para pemimpin Yahudi agak tersinggung. Nah, di dunia timur, mengundang seseorang untuk makan bersama adalah satu kehormatan. Nah, kita melihat waktu pemilu yang lalu, yaitu para politikus saling mengundang makan ke rumah masing-masing. Yang terkenal di Teguh Umar, tuan rumah mengundang tamu-tamu yang terhormat makan nasi goreng. Kita lihat di Pudi Cikeas, tuan rumah mengundang tamu-tamu terhormat dengan makanan yang terkenal yaitu lontong sayur dan sate ayam. Kalau kita lihat di Istana Negara lewat televisi adalah makan bersama dengan RI1. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat slide yang berikut. Ya, slide yang ke-7, maksud saya ya slide yang berikut. Makan bersama adalah satu tawaran yang terkandung di dalamnya perdamaian, saling percaya, mempererat persaudaraan, dan menambah keakraban persahabatan. Saling memaafkan satu dengan yang lain, menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan bila ada permasalahan. Nah, ini sebenarnya makna di dalam lesehan atau meliwat secara kekeluargaan. Saya punya pengalaman satu hal yang sangat menarik sekali, yaitu pernah saya diundang makan di daerah Hayamuruk. Nah, itu menariknya karena makanan ada beberapa jenis, yaitu jenis pertama dikeluarkan dengan menu yang paling enak menurut tuan rumah, menu yang kedua, menu yang ketiga, sambil tuan rumah itu mengatakan, wah ini istri saya pengalaman sekali masak ini enak, coba dirasa. Oke, makan dan memang enak. Yang menarik adalah menu yang terakhir, yaitu sup bakso. Nah, kenapa saya mengatakan adalah sup bakso itu adalah yang sangat menarik? Karena
di dalam mangkok sup itu hanya tersedia sendoknya hanya untuk mengambil kuahnya. Nah, jadi kuahnya kita ambil dari yang baskomnya, kemudian baksonya tidak menggunakan sendok yang untuk mengambil kuah. Tetapi kita masing-masing demi persahabatan, kita menggunakan sumpit, lalu masuk mencelupkan sumpit itu ke dalam bakso dan kita nyari bakso di dalam baskom itu. Nah, itu persaudaraan yang sangat akrab. Karena kalau tidak ada persaudaraan, di situ tidak ada rasa persaudaraan yang akrab, agak sulit sekali memasukkan sumpit dengan sumpit-sumpit yang lain, kemudian mencari bakso di dalamnya, kemudian kita makan langsung ke dalam mulut. Nah, tapi makna yang di dalamnya adalah terjalin sebuah persahabatan dan keakraban. Slide yang berikut yaitu slide yang 8. Ya. Ya, oke. Makan bersama telah bergeser maknanya. Undangan makan terkandung di dalamnya sebenarnya satu kehormatan. Tetapi unsur kehormatan telah cenderung mengubah keakraban atau rasa persaudaraan telah menjadi diskriminasi atau perbedaan. Kita akan memilih orang-orang yang terpilih yang bisa berkontribusi untuk diundang. Semakin penting pesta makan bersama, semakin terpilih atau selektif orang-orang yang akan diundang. Untuk bisa diundang, kita harus menjadi anggota kelas tertentu, baik di bidang keagamaan, intelektual, ataupun profesional. Kita pun harus mempunyai satu dasar untuk dipertimbangkan apakah masuk dalam kriteria untuk diundang di dalam makan bersama itu. Undangan makan yang terkandung kehormatan dikaitkan atau terkait pertimbangan tertentu atau bersyarat. Inilah kehormatan yang memisahkan, mengasingkan, dan terasingkan di antara kita atau diskriminasi terjadi perbedaan. Nah, jemaat mula-mula, jemaat yang diaspora yang berada di Korintus pada waktu itu, Paulus mendengar ada satu peristiwa yang terjadi di dalam makan bersama jemaat mula-mula di Korintus. Oleh sebab itu Paulus marah dan menegur mereka. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17. Ya, slide yang ke-9. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat yang ke-20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang yang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku nggak bisa memuji kamu. Itu kata Paulus terhadap jemaat di Korintus. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4, ya. Kita lihat. Yakobus berkata begini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dengan dekat dengan tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, ini saudaraku yang kekasih yang terjadi
peristiwa perbedaan, diskriminasi di jemaat mula-mula yang ada di Korintus. Dan Paulus mendengar ini. Ketika Paulus mendengar, Paulus menegur mereka. Dia bilang itu tidak bisa terjadi. Tidak ada perbedaan. Di dalam Kristus semuanya sama. Jadi telah bergeser makna daripada pertemuan atau makan bersama itu atau lesehan. Jadi bergeser maknanya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam lesehan Allah Yesus Kristus, Yesus menjungkir balikan kesepakatan keagamaan atau status sosial tentang kehormatan yang terhormat yang di pertuan agung. Orang-orang yang berdosa tidak mempunyai kehormatan, tetapi Yesus memberikan mereka kehormatan. Coba kita lihat slide selanjutnya, itu slide 12. Ya, kita lihat gambar di sini. Ini adalah satu gambar sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus, kehidupan orang Yunani, dan yang sebelah kanan juga sama. Tapi yang sebelah kiri di sini kita memperlihatkan bahwa bagaimana bentuk orang-orang dahulu mereka menjamu makan. Nah, kita lihat mereka sambil tiduran dengan segala jenis makanan, kemudian didampingi oleh seorang budak. Ini yang di sebelah kiri. Nah, itu adalah bentuk jamuan makan zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah, kita melihat bahwa ini yang menjadi teguran oleh Yakobus dan Rasul Paulus. Terjadi perbedaan atau diskriminasi. Nah, orang-orang yang dihormati, yang terhormat, itu mereka makan sambil tiduran dengan segala kemegahannya dan dilayani oleh tuan rumah dan kemudian juga dilayani oleh pembantu dan budak. Nah, kita lihat di balik pintu itu ada berkumpul orang-orang yang susah. Nah, orang-orang itu tidak masuk di ruangan khusus. Orang-orang itu hanya boleh ada di pelataran dan mereka makan di dalam kesederhanaan mereka. Nah, ini yang menjadi teguran oleh Paulus dan Yakobus terhadap orang-orang percaya pada waktu itu, karena sebenarnya lesehan atau makan bersama itu membangun dan terbangun persahabatan dan tidak terjadi pengkotak-kotakan dan tidak terjadi diskriminasi, tetapi itu yang terjadi. Nah, Yesus mengasihi dan mengasihi orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa tidak dianggap sebagai anggota masyarakat, tetapi Yesus mengakui tempat mereka di dalam masyarakat. Orang-orang yang berdosa tidak mempunyai jasa baik apapun, tetapi menegaskan jasa baik mereka, yaitu bahwa mereka adalah manusia. Artinya gini, jasa baik yang diberikan Yesus kepada orang berdosa tidak boleh dicabut berdasarkan dosa atau pelanggaran mereka. Semiskin apapun mereka, seberdosa apapun mereka, sesalah apapun mereka, mereka adalah manusia, ciptaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka, dan Tuhan juga sangat mengasihi kita semua. Itulah kasih Allah yang tanpa syarat atau unconditional. Ketika orang-orang berdosa yang tidak memiliki kehormatan diundang dan duduk makan bersama dengan Yesus, pada saat bersamaan dengan itu, mereka telah menerima dari Yesus kehormatan yang cuma-cuma tanpa persyaratan tertentu. Dan mereka bukan lagi pemungut cukai, bukan lagi orang berdosa, dan bukan lagi pedagang asongan, tetapi mereka adalah manusia, sama seperti kita yang dirangkul oleh kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita melihat hal ini, sebenarnya gereja-gereja sekarang sudah banyak mundur ke belakang. Pernahkah kita melihat gereja mengundang orang-orang buta, cacat, pelacur, pemungut cukai, pedagang asuhan, atau orang-orang yang tersingkir? Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 15 atau 18 tahun yang lalu, saya pernah mengadakan satu ibadah, yaitu khusus orang-orang tersingkir, yaitu pemulung dan anak-anak jalanan. Pada waktu itu, kalau saya tidak salah, ada sekitar 800 sampai 1.000 orang anak-anak jalanan, di mana mereka itu ada yang tinggal di stasiun-stasiun kereta, di Kemayoran, di Cikini, di Senen, begitu banyak.
Nah, saudara yang dikasih, kalau kita ibadah, itu halaman parkir bukan penuh dengan mobil. Tetapi halaman parkirnya itu penuh dengan gerobak asongan. Penuh dengan gerobak-gerobak yang pemulung. Kemudian kalau lagi ibadah, itu bukan parfum Eitin Egner yang kita hirup dan kita cium. Tetapi bau sumpah dan keringat. Nah, saudara yang kekasih, yang menarik sekali bagi saya adalah setiap 2-3 bulan ibadah kita ditolak. Ditolak oleh pemilik gedung. Karena apa? Karena mereka katakan bahwa jadi berantakan bangunannya. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini gereja telah terjadi pengkotak-kotakan. Ini tidak bisa kita tutup mata atau terhindar, tapi itulah yang terjadi sekarang. Karena gereja telah terjebak saling menyalahkan dan saling membenarkan lebih baik dari yang lain. Sekarang ini lagi ramai pertikaian antar gereja, antar hamba Tuhan, dan gereja menjadi tertawaan orang yang di luar sana. Nah, lesehan ala Yesus sering menimbulkan kehebohan atau kebencian para pemimpin Yahudi, karena Yesus tidak pernah memilih-milih orang berdasarkan status sosial. Mereka untuk diundang dalam makan bersama dengan Yesus. Yesus tidak pernah menolak seorang pun, termasuk orang berdosa, buta, cacat, pemungut cukai, atau orang-orang yang tersingkir. Gereja sekarang sering merasa mereka sedang mengadakan makan bersama ala Yesus, tetapi gereja tidak sadar mereka sedang melaksanakan jamuan makan ala gereja mereka sendiri, yaitu pengkotak-kotakan, memilih-milih berdasarkan status sosial. Nah, kita lihat bahwa lesehan ala Yesus terjadi perjumpaan antara manusia dengan Allah. Lesehan ala Yesus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak terpandang dijamah dan dirangkul Allah, dan kasih Allah dapat dirasakan oleh orang-orang berdosa melalui sentuhan kasih Allah. Yang kita lihat tadi di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, saya simpulkan saja. Di sini kita melihat ada 3 tokoh yang menarik, ya. Ada 3 tokoh, yaitu Yesus, Simon orang Farisi, dan perempuan berdosa atau perempuan pelacur. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Simon orang Farisi adalah simbol pribadi yang taat dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Simbol kewibawaan moral dan agama. Pasti pesta makan istimewa dan eksklusif yang disiapkan Simon untuk menyambut Sang Mesias dan tamu-tamu terhormatnya. Sedangkan si wanita berdosa, wanita pelacur ini adalah aib bagi masyarakat. Slide berikutnya. Ya. Aib bagi masyarakat, tertolak dan tidak disukai, tidak dihormati. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat apa yang terjadi di sini. Slide berikutnya. Ya. Menerobos masuk seorang yang tidak diundang. Seorang perempuan yang bukan perempuan baik-baik atau terhormat, yaitu perempuan berdosa atau perempuan pelacur. Simon merasa kecolongan dengan wanita pelacur yang tidak diundang dalam pestanya. Hadirnya perempuan pelacur dalam jamuan makan pasti menimbulkan kecemaran. Bukan saja pada Simon sebagai tuan rumah, tetapi juga bagi tamu-tamu yang terhormat. Tentu sudah terjadi bisik-bisik di antara para undangan, menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan. Pasti mereka berpikir, ini orang ini kok ada di sini? Nekat benar dia masuk ke sini. Apakah wanita ini tidak tahu siapa pemilik pesta? Itu Simon orang Farisi, pejabat dan sangat terkenal. Jadi kita lihat pada slide berikutnya. Slide berikut. Ya, sikap. Balik tadi, ya. Sikap wanita pelacur ini. Dia berlari menghampiri Yesus. Dia tidak peduli siapa-siapa yang hadir dalam perjamuan makan tersebut. Dia mengarahkan semua kekuatan dan keberaniannya untuk menghadapi para undangan yang melihat dan menatap dia, tamu yang tidak diundang. Dia tersungkur di kaki Yesus dengan maksud melepaskan semua beban-beban yang dia derita dalam hidupnya di kaki Yesus.
Dan wanita ini mulai menangis dan air matanya mulai jatuh. Mungkin dia merasakan pandangan Yesus yang penuh kasih sehingga dia terhenyum. Atau mungkin dia merasa hidupnya terpuruk dan menjadi sampah masyarakat. Mungkin dia mengingat masa kecilnya yang penuh sukacita. Mungkin dia merasa kehidupannya tidak seperti yang dia impikan, layaknya orang normal. Mungkin hatinya sempat terluka yang menggores jiwanya. Dia melepaskan ikatan rambutnya untuk membasuh kaki Yesus dengan air mata dan minyak wangi yang harum dan mahal. Perbuatan melepaskan ikat rambut sebagai seorang wanita Yahudi di depan umum, terlebih di depan kaum pria, adalah sangat memerlukan dan dilarang keras oleh adat istiadat dan keagamaan Yahudi. Tetapi perempuan ini nggak peduli. Yesus dan wanita pelacur ini pasti menjadi sorotan para undangan yang hadir di tempatnya Simon, orang Farisi. Akan tetapi, tatapan kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan terpancar dari diri Yesus terhadap wanita yang berdosa ini. Simon sebagai pemilik pesta memandang kepada Yesus dan menunggu apa komentar atau reaksi yang akan dikatakan Yesus kepada wanita tersebut di dalam peristiwa seperti itu. Sebelum kita berkomentar dan menyalahkan wanita tersebut, patut kita bertanya dalam hati kita, bagaimanakah saya akan merespons jika saya posisinya adalah Yesus? Karena kenyataan bahwa wanita ini telah melanggar hukum Tuhan dengan kehidupannya. Ia telah merendahkan nilai-nilai kesetiaan yang mungkin telah mencelakakan beberapa rumah tangga. Ia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan kehancuran hatinya di hadapan Yesus ataupun di hadapan para undangan. Saudara yang kekasih, sikap Yesus, sekalipun peristiwa itu sangat memalukan, tetapi Yesus mengasihinya dan mengampuninya. Coba kita baca slide berikutnya. Kita baca slide berikutnya, yaitu slide 19. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan semangat. Saudaraku yang kekasih, dalam situasi momen seperti ini bagi saya ada satu hal yang sangat menarik sekali. Kita lihat bahwa sekalipun peristiwa itu sangat memalukan, tetapi Yesus mengasihinya dan mengampuninya. Dan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan jangan berbuat lagi. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tertariknya saya di sini adalah Yesus tidak katakan begini kepada wanita berdosa itu. Udahlah, kali ini saya tutupin aibmu. Kali ini udah aku nyelamatin mukamu. Nanti masalah dosamu, masalah pelanggaranmu, masalah kesalahanmu, nanti kita hitung-hitung aja di sorga. Nanti kalau kita ketemu di atas, kita hitung-hitung aja. Dan kalau kita lihat juga bahwa Yesus tidak mengangkat pada waktu percakapan antara wanita berdosa ini dengan Yesus. Yesus tidak mengangkat dosa-dosanya. Yesus tidak mengangkat masalah-masalahnya. Yesus tidak mengangkat perbuatan-perbuatannya. Yesus tidak mengangkat apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Sehingga dia bersalah dan dia disingkirkan dan dia tersingkir. Tetapi menarik bagi saya adalah ketika wanita ini datang dan tersungkur di kaki Yesus. Ketika dia mulai menangis, menyesali dosanya. Ketika dia mulai menangis dan air matanya mulai mencucur jatuh dalam mukanya itu. Yesus hanya berkata,
dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara yang kekasih, saya berpikir secara manusia. Mungkin Yesus akan mengangkat masalahnya di depan umum. Mungkin Yesus akan mengangkat persoalan-persoalan atau aibnya di depan para undangan. Karena peristiwa itu sangat memalukan. Karena dia adalah salah satu orang yang tidak diundang. Tetapi yang sangat menarik bagi saya adalah Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sikap Yesus. Sikap Yesus. Jika terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh, maka penghakiman telah selesai dilaksanakan. Yesus tidak berkata, nanti kita ketemu di atas. Penghakiman akan terjadi di sana. Dan aku akan beberkan apa kesalahan. Apa permasalahan. Apa dosa-dosamu. Tapi Yesus katakan, dosamu nak, sudah kuampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika pertobatan terjadi dengan sungguh-sungguh, maka penghakiman telah selesai dilaksanakan. Dahsyat, apalagi. Inilah kehebatan kita dengan Tuhan. Inilah kehebatan Tuhan terhadap kita orang percaya. Ketika pertobatan terjadi dengan sungguh-sungguh, maka penghakiman telah selesai dilaksanakan. Saudara yang kekasih, kita lihat apa perbedaan sikap antara Simon dan wanita berdosa ini. Sehingga Yesus menegur Simon, orang Farisi. Yang pertama, Yesus berkata begini, Simon, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kaki Yesus sebagai satu tradisi Yahudi. Tetapi perempuan itu membasuh kaki Yesus dengan semua yang dimilikinya, minyak wangi, air mata, dan rambutnya. Simon, engkau tidak mencium aku. Perempuan itu tidak henti-hentinya mencium kakiku. Simon tidak memberi minyak zaitun yang murah harganya untuk mengurapi Yesus sebagai adat istiadat Yahudi. Perempuan itu mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Di sini Simon merasa dia tidak memerlukan banyak pengampunan karena kepeduliannya terhadap moralistis sebagai orang Farisi yang mengerti kitab Yahudi. Simon dengan bangganya atau soknya merasa superioritas rohaninya sebagai seorang Farisi yang mengerti kitab suci. Simon tidak lagi atau tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahannya sendiri karena merasa superioritas rohaninya. Tetapi kita lihat pada sikap perempuan ini. Yang pertama saya melihat adalah dia mengerti benar siapa dirinya. Dia merasa perlu pertolongan dari Tuhan. Dia merasa perlu belas kasihan dari Tuhan. Dia merasa perlu pengampunan atas dirinya. Dia mengerti benar bahwa Yesus tahu benar siapa dirinya. Lalu saya pernah ingat kalimatnya Pastor Hongki mengatakan memang manusia itu harus sering diingatkan. Karena manusia suka lupa siapa kita sendiri. Nah, wanita ini mengerti benar bahwa Yesus tahu benar siapa dirinya. Dan dia mengerti benar bahwa Yesus mengasihinya, mengampuninya, dan menyelamatkannya. Kasih Allah inilah yang menggerakkan wanita berdosa ini datang kepada Yesus dan tersungkur kepadanya. Kasih Allah inilah yang membuat wanita berdosa ini melupakan akan tabu masyarakat di dalam keagamaan Yahudi. Kasih Allah seperti inilah yang membuat wanita berdosa ini melupakan akan dirinya yang penuh dengan dosa. Kasih Allah inilah
yang membuat wanita berdosa ini melupakan bagaimana cara ia mencari nafkah. Karena wanita berdosa ini merasakan sentuhan kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan, mengalir dari diri Yesus ke dalam dirinya. Slide berikutnya. Sentuhan kasih Allah seperti inilah yang membuat orang berdosa datang kepada Yesus. Sentuhan kasih Allah seperti inilah yang telah mengusir dari sifat rasa benar diri kita sendiri. Sentuhan kasih Allah yang seperti inilah yang membuat kita meninggalkan sifat eksklusivisme dari rasa superioritas kita manusia. Sentuhan kasih Allah seperti inilah yang membuat kita manusia meninggalkan dosa-dosa kita. Sentuhan kasih Allah seperti inilah yang membuat kita selalu merindukan Allah. Sentuhan kasih Allah seperti inilah yang telah mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan kita karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Berikut, slide berikut. Lesehan, inilah lesehan Allah Yesus. Di mana tangisan, penderitaan, dan permohonan pengampunan wanita pelacur ini berjumpa dengan belas kasihan Allah. Yesus ikut merasakan kehidupan perempuan itu dan penuh penderitaan, kesalahan, kelemahan, dan rasa disia-siakan. Dan wanita ini dapat merasakan sentuhan kehidupan kasih Yesus yang mengampuni dan menyelamatkan. Saudara yang kekasih, di dalam lesehan Allah Yesus, masuk slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, ya. Lesehan Allah Yesus telah terjadi perjumpaan. Di dalam pertemuan itu ada terjadi perjumpaan dua kehidupan. Di mana wanita berdosa dengan penderitaannya berjumpa dengan sentuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Maka terjadilah pengampunan dan keselamatan. Kita yang belum memiliki kasih, ketika terjadi perjumpaan dengan sentuhan Yesus yang penuh kasih, kita akan penuh dengan kasih. Kita yang mungkin belum bisa mengampuni akan sesama manusia, ketika berjumpa dengan sentuhan Yesus yang penuh kasih, kita akan menjadi sanggup untuk mengampuni. Kita yang telah berjumpa dengan sentuhan Yesus yang penuh kasih, akan mengingat terus bahwa Allah sangat mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Bukan karena kita tidak pernah bersalah atau kita tidak pernah berdosa, tetapi karena kita penuh dengan kesalahan dan berdosa. Kasih Allah adalah kenangan kita. Kasih Allah adalah kenangan kita bahwa Allah yang menebus dan yang menyelamatkan kita, bukan karena kemampuan atau kekuatan kita. Saya merangkum dalam 3 tokoh yang menarik ini. Slide berikutnya, slide yang terakhir. Yang pertama adalah Yesus, tokoh yang pertama. Yesus sangat mengasihi dan mengampuni kita manusia. Yesus tidak mempermalukan wanita tersebut di depan para undangan, dan Yesus tidak mengkotak-kotakan manusia berdasarkan status sosial. Jika terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh, maka penghakiman telah selesai dilaksanakan. Kasih Yesus adalah kenangan kita bahwa Yesus yang menebus dan menyelamatkan kita, bukan karena kemampuan atau kekuatan kita. Simon, dia kurang mengalami sentuhan kasih Allah karena dia merasa dirinya benar di hadapan Allah. Yang paling sulit pada manusia untuk terjadi pemulihan atau pertobatan apabila merasa tidak bersalah dan benar diri sendiri. Simon merasa superioritas rohaninya sebagai orang Farisi yang mengerti kitab suci, sehingga dia kurang mengalami sentuhan kasih Allah. Simon tidak dapat lagi merasakan kelemahan-kelemahannya sendiri karena kepeduliannya kepada moralistis sebagai seorang Farisi. Wanita pelacur, pertama, perempuan ini mengerti benar siapa dirinya. Dia merasa perlu pertolongan, perlu belas kasihan, dan perlu pengampunan akan dirinya. Perempuan ini mengerti benar bahwa Yesus tahu benar siapa dirinya. Perempuan ini mengerti benar
bahwa Yesus mengasihinya, mengampuninya, dan menyelamatkannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah manusia lakukan. Tapi kami melihat bahwa kasih-Mu begitu sempurna, begitu ajaib bagi kami. Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kembalikan ke Ibu Rosma. Amen. Terima kasih Pak Jo untuk firman-Nya. We're gonna pray for, kita akan doa untuk yang birthday ya di bulan Oktober last month, right? Have we prayed for them? Udah belum ya? Yeah, anyway, okay, we pray for them, okay? And then we'll close for prayer. There's no much announcement today. Nggak ada discipleship class. Minggu depan, minggu ketiga baru kita discipleship class lagi. Let's pray. Dear Father, we just thank you, Lord. Thank you for those that had added another year in their lives, Lord. We thank you, Lord, for those that celebrate their birthdays, Lord, in the month of October, Lord. We thank you, Lord, that as we go into the month of November, Lord, which is a new month, a new blessing, a new things, Lord, that you're going to do in our lives, Lord. And we thank you, Lord, for everything, Lord. We thank you for your provisions, your guidance that's in their life, Lord. And we know that you will continue to bless them, guide them, and your goodness and your mercies will always follow them, Lord. Lord, we just thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, no matter how good or how bad we are, your love is unconditional to each and every one of us. It's because of your love that we are saved, we are made righteous, we are sanctified, we are loved, we are blessed, Lord. It's because you've done it, everything, Lord, for us. And we thank you, Lord. We would never forget your goodness, your greatness, Lord, that's in our lives, that is continuously working in us, Lord, continuously working through us, and continuously being displayed in our lives, Lord, knowing that we are always accepted, we are always loved, we are always sanctified, holy, and righteous before you. And because of that, Lord, in our difficult times, we can always come to you in boldness, Lord, knowing that you have an open arms waiting for us to come. We just thank you, Lord, for that door that is continuously 24/7 open for our lives, Lord. And you're never far away because you're in us, Lord. We thank you, Lord, for all your blessings of November, blessings of goodness, blessings of your grace, blessings of health, and blessings of joy in our lives, Lord, and your provisions, Lord, in our lives. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat Sunday semuanya. Thank you, Sunday semuanya. Tuhan berkati. God bless. Terima kasih. Happy